sana aku membuat orang Papua itu menjadi orang Papua generasi di negara ini yang disegani, dihargai, dihormati karena brain power. Halo pemirsa, episode Inside Papua kali ini akan mengajak Anda untuk lebih lagi mengenal tentang sosok putra Papua yang sukses mendulang prestasi di berbagai bidang. Seperti halnya anak-anak Papua yang mengharumkan nama Indonesia ke kancah mancanegara melalui ajang Olimpiade Sains dan juga Matematika. Ada juga seniman kita yang mengharumkan atau memperkenalkan keindahan alam Papua melalui hasil karya seninya. Tak ketinggalan juga ada birokrat yang kini menduduki posisi penting di negeri ini, Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya, yang kita juga akan mengenal lebih jauh lagi tentang sosok putra-putra Papua tersebut dalam Inside Papua kali ini. Selamat menyaksikan. Seperti inilah suasana belajar mengajar di Sekolah Syur Indonesia yang terletak di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Banten. Anak-anak berbakat asal Papua memiliki intelijensia tinggi, digembleng dengan tenaga pengajar ilmu pasti atau eksakta setiap hari. Anak-anak Papua ini ditempatkan dalam beberapa ruang kelas sesuai dengan tingkatan umur dan kemampuan akademik mereka. Kalau sudah pintar, kita jadi apa? Kerja. Jadi bisa meraih cita-cita. Oke, sekarang Ibu tanya, cita-cita kalian jadi apa? Ibu guru, saya mau jadi pilot. Iya, kenapa ingin jadi pilot, Eko? Karena guru dan bapak datang. Karena supaya bisa bawa Bapak dan mama bapak dan mama ke Papua. ke Papua. Terus saya mau jadi pemain bola. Iya, kita mau jadi pemain bola. Suka bermain bola. Karena suka bermain bola. Ibu guru, saya ingin jadi ibu guru untuk mengganti mama di Papua, untuk mengajar anak-anak di Papua supaya mereka lebih pintar seperti saya. Masalah pendidikan menjadi persoalan penting di Papua, di mana provinsi yang terletak di timur Indonesia kini berbenah dan mempersiapkan generasi muda Papua yang tangguh. Anggapan anak-anak Papua tertinggal dari daerah lainnya membuat pemerintah daerah setempat mendatangkan pakar matematika Yohanes Surya untuk melatih anak-anak Papua belajar terutama di bidang sains dan matematika. Saat banyak daerah mengirimkan anak-anak terbaiknya untuk mengikuti Olimpiade Sains dan Matematika, Papua pun tergerak ingin ikut serta. Maka pakar matematika yang dikenal dengan metode matematika gampang, asyik, menyenangkan, dan kemudian disingkat matematika gasing itu mendatangi sejumlah desa terpencil di Papua. Ada 3 kabupaten yang didatangi Yohanes Surya pada waktu itu, yakni Kabupaten Tolikara, Wamena, dan Lanijaya. Setiap kabupaten dipilih anak-anak sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6. Dari pemilihan acak terpilih 27 anak digembleng Yohanes Surya untuk belajar matematika dengan metode gasing tersebut. 60 derajat minus setengah alfa. Maka sehingga segitiga ADC adalah segitiga sama kaki. Maka AD sama dengan AC sama dengan B. DAD1 sama dengan sudut BC B1. Kelas khusus untuk persiapan Olimpiade Fisika ini misalnya dimaksudkan bagi anak-anak Papua yang akan ikut serta dalam ajang kompetisi Olimpiade Sains dan Matematika. Program pengenalan metode gasing yang dilakukan Yohanes Surya mudah diterima anak-anak Papua. Buktinya, sudah ada prestasi menggembirakan dihasilkan oleh anak Papua. Anak-anak SD Papua mampu mempersembahkan 4 emas, 5 perak, 3 perunggu dalam ajang Asia Science and Mathematics Olympiad for Primary School yang diadakan di Jakarta pada November 2011. Prinsip yang dikembangkan Yohanes Surya dalam mendidik anak-anak untuk mencintai matematika dan sains bisa diterima dengan baik. Pendiri Surya Institute tersebut percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua anak bisa meraih prestasi yang sama, asal diberi kesempatan berlatih yang sama pula, seperti anak-anak lainnya.
Anak-anak Papua yang terpilih untuk digembleng Yohanes Surya rata-rata bukan dari keluarga mampu. Mereka tinggal di desa-desa terpencil, namun semangat belajar mereka cukup tinggi. Siswa SD Papua mampu membuat gebrakan luar biasa. Kohen Marande dari Sorong Selatan maupun Natalisa Dori dari Warupen. Mereka adalah anak-anak peraih medali emas dalam Asia Science and Mathematics Olympiad for Primary School. Kohen Mirande merupakan anak yatim yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ibunya sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah sehari-hari. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat Kohen Mirande menoreh prestasi. Cita-cita ingin jadi penemu barang-barang berguna. Mau sekolah di Eropa. Karena lebih maju itu sudah. Kembali ke Papua lagi. Bangun Papua supaya Papua tambah maju. Bikin itu transportasinya. Supaya mempermudah orang-orang datang ke Papua. Senang karena bisa dapat teman-teman yang baru juga, terus dapat pengalaman yang berbeda-beda. Jadi penemu sesuatu yang berguna untuk dunia. Untuk mau mengubah Papua supaya lebih maju lagi. Kalian tujuan di sini nantinya tujuan akhirnya tuh apa? Kuliah di luar negeri. Mau kuliah di luar negeri. Kenapa mau kuliah di luar negeri? Lebih maju. Kuliah ke luar negeri, kuliah belajar yang rajin. Mau balik lagi ke sini kan tidak? Mau. Untuk apa balik ke sini lagi? Mengubah Indonesia. Kalian mau balik lagi ke Papua? Mau lah. Pada dasarnya semua anak Indonesia mampu mengukir prestasi. Seperti halnya anak-anak Papua yang tinggal di desa terpencil. Seperti keyakinan Yohanes Surya ini, bahwa semua anak Indonesia tidak ada yang bodoh. Berikan kesempatan yang sama untuk berlatih, berlomba, dan yakin pasti bisa menoreh prestasi. Ya, saya sih satu hal untuk anak-anak Papua ini, kalau mau maju, itu yang pertama adalah ada keinginan dulu. Jadi ada keinginan untuk mau bekerja keras. Dan kedua itu siap bekerja keras. Kalau tanya anak-anak ini belajar ya, siang malam, mereka kadang-kadang malam sampai jam berapa pernah waktu itu? Sampai jam 12. Jadi bisa dibayangkan, mereka itu belajar, dan belajar. Karena mereka pengen jadi orang besar. Iya, dan jangan pernah takut. Jangan merasa, nanti kalah sama yang lain, gak usah takut. Yang lain, udah terbukti bahwa anak-anak Papua bisa mengalahkan dunia kok. Ya, jadi kami selalu tekankan pada mereka bahwa mereka itu saat ini dalam posisi mereka ini utusan. Mereka ini harus kembali. Utusan itu nggak boleh tinggal di tempat di mana dia ditempatkan gitu. Jadi dia harus kembali. Jadi kalau dia misalnya dikirim ke Amerika, berarti dia diutus ke Amerika, dia harus kembali ke Indonesia. Nah, di Indonesia, siapa yang ngutus mereka awalnya itu? Itu daerahnya kan? Dia harus kembali ke daerahnya. Dia harus ingat gitu. Dan dengan cara ini, kita harus selalu ingatkan mereka untuk kembali membangun daerahnya. Bagi anak-anak Papua yang ingin melanjutkan sekolah di luar Papua, bisa bergabung dalam sejumlah kelas reguler di Sekolah Lanjutan Pertama dan Atas di SURE Indonesia yang berlokasi di Sawangan, Depok. Setiap tahunnya nggak tentu, tergantung Pemda berapa yang mereka kirim gitu. Ada Pemda yang tahun ini kirim, tahun depannya dia nggak kirim begitu. Jadi tergantung permintaan Pemda. Ada tim seleksi yang akan turun ke lapangan, artinya pergi ke kabupaten yang di Papua begitu. Lalu biasanya yang kami seleksi adalah tes psikotesnya, psikologi. Lalu kami juga lihat adalah kemampuan bahasa. Lalu juga kemampuan matematika. Ngimpinya adalah anak-anak yang dibina di sini adalah boleh jadi anak kebanggaan kabupaten yang mengirim mereka. Lalu mereka kembali lagi ke kabupaten mereka
untuk bangun kabupaten. Kita berharap di tangan mereka Papua bisa maju. Mereka harus menjadi putra daerah yang kembali yang mencintai daerahnya. Tentu kami nggak mau adalah setelah mereka kami bina, lalu mereka lebih menjadi, katakanlah menjadi Jawa, karena buat kami adalah kami gagal membina mereka. Mereka harus membangun daerah. Ini adalah beberapa anak-anak suku Asmat yang bersekolah di sini. Di sela waktu belajar, mereka tidak jarang tekun membuat kerajinan ukir kayu. Ini buatnya untuk dari pelajaran biologi, dari IPA, disuruh buat struktur tubuhnya seperti yang ini. Jadi ini yang sedang kita meniru begitu. Kalau di sini karena tidak ada bahannya, makanya kita terpaksa harus pakai kayu jati. Kalau di daerah kita sendiri, khususnya di Asmat itu pakai kayu besi. Itu sudah semacam kayu khusus untuk membuat patung atau ukiran begitu. Ini jenis kasuari, terus kalau yang ini kami buat pohon sagu. Kalau yang ini manusia, wanita baru pulang mencari makan. Kalau ini si orang pria berburu di hutan. Kalau untuk saya belajar dari kecil, jadi untuk saya sudah tidak susah lagi. Talenta yang mereka miliki nyatanya tidak hilang oleh kesibukan menimba ilmu di kota besar. Darah seni dan nilai budaya yang tumbuh di dalam diri anak-anak ini dapat tersalurkan dimanapun mereka berada. Inilah salah satu putra terbaik Papua yang kini menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Baltasar Kambuaya bukanlah nama asing bagi masyarakat Papua. Putra kelahiran Ayamaru Maibat, Papua Barat 9 September 1956, namanya mulai diperhitungkan kalangan birokrat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Saya sebenarnya dulu ingin jadi tentara waktu di kampung. Waktu di SD itu saya karena lihat tentara bertugas di kampung banyak, yang jalan yang dengan pistol itu. Wah, saya ingin begitu. Mau sakabri saya waktu itu. Tentara ada yang tinggal dengan kami di rumah juga. Dia kebetulan bapak saya pada suku di sana, raja. Jadi ada tentara yang tinggal dengan kita juga di situ. Mereka mengajar kita juga di SD waktu itu, ruang guru. SD itu tentara mengajar. Saya ingin jadi tentara. Saya ingin ada pistol seperti begitu tuh kayak tentara itu. Hanya itu karena masalahnya IPA, pendidikan IPA, masuk akabri kan waktu itu. Bilang begitu orang IPA yang bisa masuk akabri. Akhirnya saya tidak bisa karena pendidikan IPA matematika kan waktu itu lemah di kampung. Tidak bisa kita jangkau itu. Kemudian saya kiri. Ya, kalau kiri ini katanya kidal itu. Kalau dulu saya tidak kidal, matematikanya bagus, saya tentara. Baltasar yang biasa dipanggil Berth ini pernah menjadi rektor Universitas Cendrawasih. Guru besar bidang ekonomi ini memiliki pemikiran-pemikiran terkait masalah pendidikan, lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lahir dan besar di Papua, Berth sangat paham persoalan di daerahnya. Papua memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak, hutan tropisnya non-eksotik, dan hasil tambang yang cukup besar. Hal ini menjadi salah satu fokus pemikiran Berth saat masih menjadi akademisi dan kini berlanjut sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Sementara di bidang pendidikan di Papua, masalah keterbatasan guru di pelosok Papua masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi kemajuan anak bangsa. Ya, saya pikir seharusnya itu berakhir pada zaman saya itu. Karena pada zaman itu memang baru mulailah pendidikan itu mulai beralih begitu, dari perubahannya begitu, guru memang kurang. Jadi tentara kita masih butuh tenaga mereka untuk mengajar. Saya diajar sama tentara memang itu di kampung. TMC-nya sudah sekian tahun. Seharusnya tidak perlu lagi itu terjadi. Kita berharap sudah bisa tenaga guru sudah harus banyak disiap. Dan saya sebagai rektor sebenarnya saya jadi ini bertanya juga.
Karena saya meluluskan dan sudah guru setiap tahun. Setiap tahun saya sampaikan tadi, mungkin 40-50% yang alumni yang diluluskan itu guru. Tapi mereka kenapa tidak? Makanya itu saya coba dengan cara kontrak langsung dengan bupatinya. Orang yang ditugaskan oleh bupati dikasih beasiswa supaya kembali ke kampungnya. Begitu. Mereka datang kita didik di Jayapura. Di Universitas Cendrawasih, guru kelompoknya itu. Lalu lulus mereka harus kembali ke kampungnya. Itu pola yang kita pakai terakhir setelah distribusi gurunya tidak merata. Orang tidak mau kembali orang tidak mau bertugas di daerah-daerah yang sulitnya tinggi itu, pelosok itu. Setelah lulus dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Bert Kambuaya kemudian meneruskan ke Universitas Durham, Inggris untuk melanjutkan studi S2-nya di bidang bisnis administrasi pada 1996. Kemudian mengambil gelar doktor di bidang ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2003. Sebelum menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar sudah akrab dan berpengalaman dengan masalah-masalah lingkungan. Pria murah senyum ini juga dikenal tegas dalam memberikan hukuman bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Saat kebakaran terjadi di Riau, Menteri KLH tidak takut mengumumkan siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ada perusahaan dari Malaysia terlibat dalam aksi pembakaran hutan dan lahan. Saya dipercayakan Pak Presiden untuk tugas ini. Sebenarnya saya lihat tidak ada masalah, karena saya ekonomi lah. Ekonomi dengan lingkungan itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan itu. Kita bicara ekonomi, kita bicara ekonomi, kita bicara lingkungan di situ. Investasi, pertumbuhan ekonomi bicarakan itu adalah eksploitasi sumber daya alam. Lingkungan, saya ingin bahwa ini kualitas lingkungan hidup di Indonesia ini baiklah. Kualitasnya. Kualitas udaranya, kualitas airnya. Kita tidak pernah akan bicara mengenai sustainable itu, pembangunan berkelanjutan itu, kalau lingkungannya rusak, lingkungan tidak terjaga. Degradasi lingkungan itu berjalan dari waktu ke waktu, terus meningkat. Ini akan mengancam kita juga untuk ke depan. Kita tidak mungkin generasi ke depan itu akan mengklaim kita, akan menghukum kita, akan mengutuk kita semua bahwa kita tidak bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang baik untuk mereka lagi ke depan itu. Khusus untuk generasi muda Papua, Balthasar Kambuaya memiliki harapan demi kemajuan Papua. Saya masuk dengan satu ambisi kuat sekali bahwa saya harus menjadikan Uncen ini menjadi dapur untuk mengolah, untuk membuat orang Papua itu menjadi orang Papua generasi di negara ini yang disegani, dihargai, dihormati karena brand power. Karena brand powernya. Papua pada saat itu orang bicara, orang Papua, orang kuat, mengandalkan fisik dalam segala hal. Orang bisa berkelahi, bisa pukul begitu. Saya bilang tidak lagi. Saya ingin kita dihargai, dihormati di negara ini karena kekuatan otak kita, brand power itu. Papua tidak hanya dikenal keindahan alamnya. Talenta seni dan kemerduan suara anak-anak Papua mengundang decak kagum penikmat musik di tanah air. Salah satunya adalah Ehud Edward Kondologit atau biasa disapa Edo Kondologit. Penyanyi jazz yang sudah cukup populer di Indonesia adalah putra Papua, kelahiran Malanu Sorong 5 Agustus 1967. Lewat albumnya Memandang Wajahmu, nama Edo Kondologit langsung dikenal masyarakat luas. Wajahnya pun sering muncul di televisi. Album terakhirnya berjudul Aku Papua. Nah, ketika lagu Aku Papua itu ya akhirnya saya berteman sama Bung Franky Sahelatua. Saya pun berteman sama beliau itu hampir 13 tahun lalu. Ketika itu kita bikin satu proyek namanya
di bawah tiang bendera. Sampai akhirnya beliau bikin lagu Aku Papua itu, beliau telepon saya, Bung Edo, ini Bung Edo harus dengar lagu ini. Saya udah bilang sama orang-orang di Papua bahwa ini lagu ini harus Bung Edo bawain. Aku Papua. Lagunya kan bagus banget kata-katanya itu. Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur. Di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Itu kata-kata lagu itu sangat-sangat dahsyat gitu loh. Seperti menyatakan jati diri orang Papua gitu loh. Yakin dan percaya diri gitu. Ya saya akan bilang bahwa saya hitam, saya keriting, saya Papua. Saya hitam, saya keriting, saya Indonesia gitu loh. Kita harus tunjukkan bahwa walaupun kita sedikit, kita bisa ikut berperan dalam negara Indonesia ini memberikan kontribusi yang positif untuk negara begitu. Edo kini tidak hanya menekuni dunia musik saja. Kemiskinan, ketertinggalan, menggerakkan hati Edo untuk terjun ke dunia politik. Ia sudah mulai tertarik menjadi kader partai politik sejak 2006. Edo kini berjuang bukan hanya lewat suara emasnya di atas panggung menyanyi, tapi juga di atas panggung politik. Keinginannya tidak muluk-muluk. Papua memiliki pemimpin yang amanah dalam membangun Papua yang selama ini dianggap masih banyak tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Saya nyanyi orang Papua bangga bahwa mereka punya perwakilan ada di Jakarta gitu, bisa bernyanyi untuk masyarakat Indonesia bisa lihat bahwa ada orang Papua di sini. Tapi kebanggaan dengan nyanyi saya menyanyi tidak merubah hidup mereka jadi lebih baik gitu loh. Orang Papua tidak hidup susah, hidup miskin, hidup melarat dari sananya sendiri. Saya sedih. Kenapa saya terjun ke politik? Harus ada perubahan gitu. Saya pengen setidaknya saya bisa ikut bersuara, menyuarakan keadilan. Tolonglah. Prioritas kalian sebagai pemimpin itu adalah kerja untuk masyarakat. Bukan memperkaya diri kamu, bukan memperkaya partai kamu, bukan memperkaya keluarga kamu, enggak. Keluarga kamu itu adalah kerja untuk rakyat. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Berbekal semangat untuk maju, generasi Papua yang tangguh diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Karena generasi Papua ini merupakan salah satu tonggak penting untuk membawa bangsa dan negeri ini menjadi lebih maju. Maju terus Papua, maju terus Indonesia. Langit terbelah, aku